Richard Eliezer Pudihang Lumiu, nama yang tak pernah sepi jadi perbincangan. Polisi dengan pangkat terendah yang harus terseret kasus pembunuhan berencana Yosua. Dengan kesatria, ia membongkar karangan skenario atasannya, seorang jenderal bintang 2, Verdi Sambo. Kesaksiannya tidak menuai dukungan saksi kunci eksekusi Yosua. Richard tegap berdiri sendiri. Benarkah yang disampaikannya adalah kejujuran? Bagaimana sosoknya di mata orang terdekat? Saya akan mencari jawabnya. Richard kemudian menuliskan keterangannya, mengakui bahwa dirinya menembak saudara Joshua atas perintah dari saudara FS. Saya merasa tertekan, Yang Mulia. Merasa tertekan. Dan beruntungnya pada saat saya di bawah itu sudah tidak ada komunikasi sama sekali saya dengan FS lagi, Yang Mulia. Jadi saya sudah merasa lebih bisa untuk menceritakan, Yang Mulia, semua. Jadi ini dulu Richard dan juga kakaknya Calvin ya tinggal di kamar. Tidur di sini. Richard memang dari kecil cita-citanya jadi polisi. Jadi sampai akhirnya walaupun saya bilang itu pangkat terendah, dan dia tidak peduli dengan itu. Dia tidak yang peduli. penting adalah cita-cita dia jadi polisi. Menjadi polisi. Richard pernah menyampaikan keinginannya, misalnya saya harus bebas ini dari tidak pernah. Dia cuma bilang dia siap mempertanggungjawabkan. Yang penting cuma satu, adil itu misalnya jangan sampai atasannya itu Pak Verdi Sambo maksudnya. Iya, justru lebih ringan hukumannya. Anda kan berencana menikah ya dengan Richard Eliezer tahun ini, benar? Tahun depan. Richard pernah membicarakan soal kalau dia harus dipenjara misalnya. Dia yakini saya nggak bakal ninggalin, saya juga begitu yakini dia nggak akan meninggal. Tapi di hati Anda berharap Richard bebas. Ada keinginan Richard bebas, tapi ini kan negara hukum ya, Mbak. Saya percayakanlah kepada penegak hukum. Halo, saya sekarang sudah ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mau menuju ke Manado. Saya bersama dengan orang tua dari Richard Eliezer, ada Ibu Ina. Apa kabar Ibu Ina? Puji Tuhan, selalu sehat. Bapak apa kabar? Baik. Dan sebelah sana ada kakak ya. Halo. Saya Miluh mau ikut ke rumah Ibu ya. Boleh ya, Bu sama Bapak ya? Boleh sekali. Ikuti perjalanan saya di Niluh kali ini ke Manado. Kita ketemu di Manado ya. Oke. Saudara, saya sudah berada di lingkungan keluarga Barada Richard Eliezer. Di tempat inilah disebutkan Richard Eliezer tumbuh sampai ia kemudian menjadi anggota Polri. Saya akan menuju ke rumahnya dan untuk bisa banyak mengajak Anda flashback ke belakang tentang bagaimana keseharian Richard Eliezer, bagaimana ia menghabiskan masa kecilnya hingga pindah ke Jakarta menjadi anggota Polri. Ikuti saya, saudara. Mari. Masuk dalam. Jadi ini lagi rame di rumah sepertinya. Iya, soalnya karena baru datang, terus kakak adik Kumpul datang. semua. Iya, ini kakak saya tertua. Oh Pak, Ya, ini istrinya. Bu. Karena adik saya ini suaminya. Oke. Ini baik, ponakan. baik. Jadi kita mungkin agak di luar aja ya.
Ini banyak sekali ada foto-foto Icat di sini. Oh iya. Ini boleh cerita nggak Bu? Ini foto Kapan ini? pas dia selesai pelantikan 2019. Oh. Ini Icat pernah di Iya, Tinombala BKO, ya? BKO di Poso, Tinombala. Berapa lama waktu itu? 7 bulan. 7 bulan. Iya. Deg-degan setiap hari dong. Aduh, kalau dia sudah bilang mau ke hutan, saya bergumul berdoa, Tuhan Iya. tolong. Iya, apalagi dia kan kayak Dia tim iya, apa tuh? dia yang tim kejar. Tim kejar. Iya. Yang masuk ke hutan waktu itu Iya, ya. masuk hutan. Ini foto-foto kapan ini Bu? Boleh cerita Bapak sama Ibu mungkin ini? Kalau yang di atas foto di Poso. Yang ini ya? Iya, di Poso. Oh itu di Poso waktu Iya. operasi Tinombala itu? Iya, Tinombala. Ini kan masih di Watu Kosek, selesai Ini pendidikan. waktu baru selesai Iya, baru selesai pendidikan. Kalau 1, 2, 3 ini di Jakarta. Ini foto siapa Ini foto ini? Icat. Yang mana? Ini Kelvin, ini Icat masih kecil. Kalau ini Kelvin. Kita suka nyimpan ngoleksi foto-foto mereka masih kecil, Mbak. Kalau di dalam rumah ini berarti Icat punya kamar sendiri atau bagaimana? Berdua kakaknya. Berdua? Iya. Boleh tidak saya lihat kamarnya Boleh. Richard? Kita lihat kamarnya dulu ke dalam. Jadi ini rumah ini ada 2 kamar. Ini kamar Orang saya sama tua. bapaknya, ini kamar Ini mereka kamar berdua. Richard dan juga Kelvin. Sebelum Kelvin menikah. Angkatan Laut 2017 dia Bintara. Di Bintara itu dia jatuh sudah di Keswa, sudah hampir pantohir. Tapi ketika dia jatuh itu dia nggak lolos, saya nangis kan. Dia ketawa-ketawa, "Mama jangan menangis, masih ada tahun depan," dia bilang begitu. Terus waktu dia ikut lagi, dia ikut tes, baru kesehatan pertama sudah jatuh karena mau tes kesehatan itu malamnya dia tidur jam 3 subuh. gagal Karena ikut tes lomba. kesehatan, kayak ikut Tapi lomba. waktu ikut lomba itu dapat Tapi Ibu udah nggak nangis lagi pas gagal itu? nangis, saya Nangis lagi. saya bilang. Yang ketiga 2019. Nah, ketiga dia sudah kerja kan di hotel. Iya. Nah, waktu dia sudah kerja itu, terus HRD-nya tawarkan, "Cat, coba ngana ikut ulang, siapa tahu ini ngana pe bintang." Istilahnya begitu bahasa Manado kan. Dia coba lagi, dia bilang, "Mama, kita mau ikut lagi." Nah, uruslah surat-surat. Berkasnya sudah masuk, dia telepon sama saya. Dia bilang, "Mama, kita sudah tidak bisa masuk Bintara." "Oh, kenapa, Dek?" "Karena kita umur sudah tidak cukup, jadi ditawarkan untuk masuk Tamtama." Jadi bilang, "Mama, kalau memang Tuhan izinkan kita jadi, berarti kita polisi. Karena kita memang suka sekali mau jadi polisi." Dia bilang Richard begitu. memang dari kecil Memang dia cita-citanya suka jadi sekali polisi. jadi Dari polisi. kecil. Karena dia masih kecil itu dia hobi main pistol air kan ada dulu kecil. Walaupun saya marah-marah, kan basa-basa kalau main pistol air. Dia main. Pas dia ikut tes itu, Lolos. tahu-tahunya dia lolos. Dari berapa waktu itu? 100 lebih apa 200 lebih? Cuma 6 yang lolos dan dia dapat Icat peringkat salah 1. satunya. Tercapailah cita-citanya Icat yang dia dari peringkat kecil itu. 1 juga. Luar biasa. Iya, sampai akhirnya walaupun saya bilang itu pangkat terendah, tetapi Dan dia tidak peduli dengan itu. Dia tidak Yang peduli. penting adalah Yang penting cita-cita dia jadi pakai polisi. seragam jadi polisi. Tercapai. Iya, itu Baik. kebanggaan keluarga, kebanggaan saya sama bapaknya. Apa yang terjadi pada korban? Jatuh yang mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang aja. Begitu yang mulia. Mama saya sudah merasa siksa. Kalau bisa jujurlah sejujur-jujurnya apa Bapak lakukan, mengorbankan anak kami.
Persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua memasuki pekan ke-8. Sejumlah drama hingga fakta mengemuka dari kesaksian para terdakwa. Teranyar, Richard Eliezer mengungkap peran istri Sambo Putri Chandrawati. Putri disebut mempunyai andil menyusun rencana pembunuhan Yosua. Penampilan Putri, dia setuju nggak skenario itu? Dia setuju. Bu Putri setuju? Setuju. Dari mana kamu tahu? Karena dia cuma sempat membahas itu Duren 3 yang mulia. Sempat membahas CCTV tadi saya bilang. Supaya apa CCTV itu? Saya tidak dengar lagi kalau yang buat apa CCTV-nya saya tidak dengar. Tak hanya membongkar peran Putri, Eliezer juga beberkan detik-detik eksekusi Yosua. Saya kokang senjata saya taruh lagi di pinggang, baru saya langsung ke samping meja yang mulia. Bang Yos masuk duluan, baru Om Kuat sama Bang Riki di belakang. Itu masuk, itu Pak Efes langsung lihat ke belakang yang mulia. Baru sini kamu, baru langsung pegang ini lehernya, Oh sini, berutut kau, dorong ke depan, berutut kau situ, berutut. Disuruh berutut, wih kau berutut. Baru dia lihat ke saya, wih kau tembak cepat kau tembak. Saya langsung keluarkan senjata, saya langsung tembak yang mulia. Eliezer tak kuasa menahan tangis tatkala hakim meminta memeragakan penembakan Yosua. Saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh yang mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang aja. Begitu yang mulia. Almarhum jatuh, Efes ini langsung maju yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia pegang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak yang mulia ke arah almarhum. Namun, kesaksian Eliezer tak didukung terdakwa lain. Saya dengar sekali itu, Bapak bilang hajar Cat, ditembak sama Richard. Waktu itu saya melihatnya saudara Richard itu nembak maju yang mulia, ya sampai ke arah Serong gitu yang mulia. Terus saya kan sempat ke belakang, terus saya balik ke arah ruang tengah yang mulia. Pas saya lihat posisi Bapak sudah menembak arah dinding. Siapa berkata jujur? Entah. Namun, sikap Eliezer yang makin belak-belakan di persidangan memunculkan rasa ingin tahu publik. Mengapa kini Eliezer lebih berani? Ya, di awal-awal kan yang bersangkutan itu terbata-bata, nggak bisa ngomong. Tapi dari beberapa tampilan terakhir ini kok seperti mengalir tektoknya dengan hakim dan juga dengan JPU itu lancar sekali. Juga berani mengcounter langsung pertanyaan dari JPU. Richard Eliezer menjadi satu-satunya terdakwa kasus pembunuhan Yosua yang menyandang status justice kolaborator atau pengungkap kebenaran. Kesaksiannya dianggap penting untuk membongkar apa yang sesungguhnya terjadi. Mampukah Eliezer konsisten pada kesaksiannya? Apakah ini akan melepaskannya dari ancaman hukuman berat? Niluh mencari jawaban. Saudara, saya berada di satu tempat namanya God Bless Park. Ini adalah tempat bersejarah bagi Barada Richard Eliezer dan juga kekasihnya Ling Ling Angeline, atau nama lengkapnya adalah Dulce Maria Angeline Cristanto. Halo Ling Ling. Halo. Sehat selalu. Sehat. Jadi ini tempat biasa kumpul ataupun menikmati hari bersama Richard Eliezer Icat. Iya, waktu sebelum jadi polisi kita sering di sini karena dia latihan juga kan di sini. Oh, jadi di sini ada tempat untuk latihan. Iya, sama teman-temannya dia latihan. Panjat. Iya. Setelah jadi polisi masih sering ke sini? Iya, kalau dia cuti datang. Tempat di sini ya. Jadi bersejarah sekali. Kapan terakhir kali komunikasi sama Icat? Telepon dengan Icat? Selesai sidang lewat HP pengacara. Sidang yang terakhir ini? Iya. Apa yang dibicarakan? Tanya kabar. Ya sebatas itu sih. Kita udah nggak bahas-bahas kasus soalnya. Biar dia tenang kan. Ling Ling ini juga yang awal-awal mengetahui ya soal kasus ini. Yang awal-awal diajak berbincang juga oleh Icat perkara kasus ini, benar ya? Iya, dia bicara. Dia bicara. Bagaimana waktu itu Icat menyampaikan? Pertama cuma lewat HP, lewat chatting. Dia cuma bilang saya ada masalah gitu. Saya nembak orang, tapi dia belum bilang siapa. Itu awal-awal sekali. Lancar sesuai skenario yang dia bilang di chat. Skenario awal yang yang ada baku tembak, bela ibu, cuman bela ibu gitu. Terus dia bilang
bantu doa, cuma itu. Waktu itu Ling-Ling langsung percaya atau sempat meragukan apa yang terjadi dari cerita yang dibuat oleh Meragukan. Apa reaksi Icat ketika Ling-Ling menyampaikan keraguan? Reaksi dia marah. Pokoknya nggak bisa kalau saya bertanya gitu. Jadi cukup apa yang dijelasin gitu. Di situ diam. Tapi karena mikirnya ya dia juga masuk ya, maksudnya nembak orang ya. Mikir, aduh mental anak ini gimana kan, dia diam, percaya aja, memilih untuk percaya. Ling-Ling juga adalah salah satu yang diajak atau disampaikan awal-awal ya bahwa ingin berkata jujur. Itu berproses ya Mbak, dia tersangka, setelah itu kan terus dia bikin pengakuan 2 hari setelah jadi tersangka. Tapi kan dia bikin pengakuan waktu itu bukan dia yang menembak. Nah, setelah dia bikin pengakuan, didatangkan orang tua. Tapi pengakuan itu nggak dibuat BAP, cuman pengakuan lisan ya, iya cuman mengaku. Dibuat BAP. Jadi datangkan orang tua, menangis, sudah saling menangis mereka. Tapi saya malam itu udah nggak respon chat, nggak respon telepon, dia nelpon. Tapi saya ketiduran, waktu itu lagi nggak enak badan, HP silent juga. Pas saya bangun pagi, saya lihat dia bikin pesan bahwa minta maaf pertama kan udah nggak jujur, terus dia bilang kasihan mama papa kalau dia dipecat gitu kan. Terus kasihan kita batal nikah. Sudah ada rencana mau menikah memang? Ya, sudah ada rencana. Itu baru rencana. Terus setelah itu dia bilang, maaf sudah nggak jujur. Saya sudah mengaku kalau bukan saya yang nembak. Chat terakhir dia itu udah setengah jam yang lalu kan. Saya udah nggak berani bales. Sudah saya pikir, pasti dia nelpon ini kan. Pas dia nelpon, tapi waktu itu saya nggak percaya kan ini pengakuannya bukan dia yang nembak. Tapi nggak enak juga mau tanya, canggung kaku lah kita pas nelpon itu. Terus dia bilang, tanya kabar, lu basa-basi. Saya tunggu momen yang pas lah ya, bahas itu kan. Pas dia bilang minta maaf gitu. Yang disampaikan Icat waktu itu? Dia cuma bilang minta maaf, udah nggak jujur. Kayak nangis gitu. Icat saat itu? Dia cuma nada rendah, apa ya, kayak lemah gitu sih bilangnya. Minta maaf, udah berbisik juga. Saya bilang itu seburuk-buruknya kita kan. Kita tetap dianggap anak oleh orang tua. Kalau kamu jujur, saya nggak bakal ninggalin gitu kan. Biar kasih semangat lah gitu kan. Biar nggak apa-apa gitu. Mau apapun kamu ketika kamu jujur, kita nggak bakal ninggalin gitu kan. Dia diam cuman waktu itu. Terus saya bilang, kasihan orang tua udah nangis kan semalam itu. Terus dia bilang, iya saya akan jujur. Pas diam-diam, saya langsung udah pas saya rasa ya momennya saya tanya, siapa yang nembak? Dia jawab, saya yang nembak, tapi perintah bapak gitu. Ya udah dia bilang dia udah mau tulis BAP kan. Itu tapi karena mungkin setelah dia teleponan sama saya, jadi disebarluaskan, oh karena saya bukan, itu kan karena juga air mata orang tuanya kan juga ya. Karena juga dia udah apa yang dia lakukan itu udah bertolak belakang dengan hati nuraninya ya. Dan pengakuannya juga semua tidak terlepas dari usaha Polri ya, tim sus Polri ya. Yang pertama mereka jauhkan lah dia dari timnya bapak kan, beliau. Kedua mereka datangkan orang tua. Ketiga mereka tetap kasih akses untuk kita komunikasi gitu kan. Itu membuat lebih lega. Jadi udah lihat juga ada senyuman. Awalnya tidak pernah. Ada yang terbebani gitu Mbak, iya. Sekarang ini kalau kita lihat dalam persidangan kan Richard sepertinya berdiri sendiri ya. Ketika kesaksian-kesaksian yang lain ini semuanya berbeda dengan keterangan sampaikan Richard. Ling-Ling masih percaya bahwa Richard ini berkata jujur? Iya, kalau untuk sekarang saya percaya sih. Apa yang membuat Ling-Ling merasa bahwa itu memang kejujuran yang disampaikan oleh Richard? Karena dia berani. Kalau skenario awal itu dia menutup diri, lebih ke nggak usah bilang-bilang diem kan. Kalau sekarang kan dia lebih terbuka ya, belak-belakan depan bapak juga kemarin kan dia nggak ada rasa takut ya. Ya karena memang dia benar. Orangnya selama ini memang kalau dia benar dia akan lebih terbuka. Iya,
dia kalau benar kayak gitu memang. Tapi selama ini pernah Richard cerita tentang Yosua misalnya ke Ling-Ling? Dia pernah cerita soal Bang Yos. Pernah traktir makan, dia bilang kita ibadah bareng. Tidak pernah cerita misalnya, saya tidak suka nih sama Yosua? Oh enggak, Richard enggak gitu, enggak suka cara orang lain sih, lebih ke menyesuaikan dia kalau mau bergaul. Kalau Ling-Ling ketemu dengan Yosua pernah? Enggak. Tidak pernah? Enggak pernah. Jadi tidak mengenal juga sosok Tidak, Yosua tidak, gimana ya? tidak mengenal. Lama juga Ling-Ling tidak pernah muncul, ini pertama kali muncul di media ya? Iya. Kenapa baru muncul ke media? Kenapa berani bicara ke media? Saya nggak enak sama keluarga korban, maksudnya keluarga Bang Yos ya, lagi berempati ya ke mereka, nggak apa-apa. Kita support, cari keadilan juga buat Bang Yos lewat Richard gitu, nggak apa-apa nggak tampil di media gitu kan. Semangatin Icat biar dia bisa jujur, biar dapat keadilan lah. Keadilan seperti apa sih yang kalau menurut Ling-Ling yang pantas didapatkan Richard Eliezer ini? Kalau saya ya pribadi, yang penting cuma satu, jangan sampai ya yang atasannya itu, Pak Ferdi Sambo maksudnya? iya justru lebih ringan hukumannya. Ferdi Sambo harus lebih tinggi hukumannya daripada Richard Eliezer. Iya, saya juga bukan ahli, tapi kalau secara orang awam ya mikirnya dia harus lebih tinggi karena otaknya dia kan, Mbak. Kalau untuk bebas, apakah Anda berharap Richard bebas juga? Kalau saya pribadi, Mbak, saya serahkan ke penegak hukum. Richard pernah menyampaikan keinginannya, misalnya saya harus bebas ini dari... Tidak pernah. Dia cuma bilang dia siap mempertanggungjawabkan untuk apa yang telah dia perbuat. Anda kan berencana menikah ya dengan Richard Eliezer tahun ini, benar? Tahun depan, Mbak. Ketika ada kasus ini, mungkin kita belum tahu apakah tahun depan Richard bisa keluar bagaimana. Kita fokus ke kasus saja dulu kan, Mbak ya. Biar fokusnya Richard nggak kebagi-bagi kan. Untuk rencana-rencana yang tertunda tidak apa-apa lah gitu kan. Pasti ada rencana Tuhan lebih indah lah daripada rencana-rencana yang tertunda ini, Mbak. Anda akan menunggu Richard. Kalau misalnya Richard harus menjalani masa hukuman, ditahan misalnya. Iya, nggak apa-apa. Anda akan menunggu. Iya. Sudah berjanji pada Richard untuk itu. Iya, Mbak. Richard pernah membicarakan soal kalau dia harus dipenjara misalnya. Kita pernah sekali cuman bahas lebih ke saling percaya aja gitu kan, Mbak. Dia yakini saya nggak bakal ninggalin, saya juga begitu yakini dia nggak akan meninggalkan gitu kan, pernah bahas. Jadi sampai saat ini kita masih pegang prinsip itu sih, Mbak. Tapi di hati Anda berharap Richard bebas tanpa mengurangi rasa empati kepada keluarga ya. Ada keinginan Richard bebas, tapi ini kan negara hukum ya, Mbak. Kalau menurut saya percayakanlah kepada penegak hukum. Apa yang paling dikangenin dari Richard? Jahilnya. Kalau sekarang misalnya ada Richard di depan Anda, apa yang ingin Anda bilang? Tetap semangat. Ini yang saya kenal gitu. Tetap nggak usah terpengaruh di luar sana kan. Kalau kamu yakin kamu benar ya maju gitu. Udah gitu sih, Pak. Sepertinya Anda menahan tangis ya? Nggak boleh menangis. Richard bilang nggak boleh menangis. Itu supaya dia semangat. Tidak boleh menangis. Biar dia semangat gitu. Desa Maria Angelin Kristanto, tunangan Richard Eliezer, terima kasih sudah berbagi informasi program Niluh. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Niluh. Saudara, saya sudah berada di SMA Negeri 10 Manado. Di SMA inilah Richard Eliezer melewati masa-masa sekolah menengah atasnya. Kira-kira seperti apa Richard saat duduk di bangku sekolah ini, di bangku SMA? Saya sudah bersama dengan salah seorang sahabat Richard Eliezer kala SMA, ada Rian Tamboto. Bu Rian, sehat selalu? Sehat. Terima kasih sudah mau berbagi di Niluh. Saya mau tanya dulu, jadi Mas Rian ini bersama dengan Eliezer dari kelas 1 SMA? Iya, dari sebelum SMA juga. Sebelum SMA? Iya. Jadi dari sejak kapan bersahabat dengan Eliezer? Semenjak Richard pindah ke perumahan itu. SMP berarti? Iya, itu sekitar SMP kelas 3. Oke, di sekolah yang sama? Kalau SMP enggak. Enggak ya, oke. Terus SMA baru dekat?
Iya, SMA baru ada dekat karena satu sekolah. Satu kelas juga nggak? Enggak, kalau saya Beda. IPS, dia IPA. Jadi waktu SMA itu yang bikin deket sama Eliezer apa? Kebetulan Padahal beda kelas kan ya? Iya, karena kebetulan sama-sama berangkat sekolah, Oke. pulang sekolah sama-sama sampai dekat begitu. Kalau umpamanya orang ada kegiatan sama-sama begitu. Kegiatan-kegiatan apa biasanya dulu? Yang orang sama-sama lakukan itu kalau waktu SMA itu orang mendaki. Oh, jadi Itu nongkrong-nongkrong begitu. Mas Rian, Eliezer juga waktu dari SMA udah suka mengikuti Kursus. kegiatan-kegiatan alam. Selalu dia memang hebat dalam hal itu. Waktu SMA itu Eliezer tuh karakternya bagaimana sih dia? Orangnya tuh gimana? Orangnya baik, sopan, ndak nakal, ndak bisa, ndak Tapi biasa. nakal-nakal dikit adalah ya. Ya, dikit lah Dikit. wajarnya orang anak SMA. Apa Seorang misalnya waktu itu? Sering banget. bolos. Pernah bolos juga? Pernah. Kalau soal bolos ya laki-laki Iya. tetap ada bolos. Ndak Tapi sama-sama. selama berteman dengan Rian tidak pernah melihat Richard berkelahi sama orang? Nggak pernah lihat dia berkelahi. Oke. Atau sama Rian pergi tawuran gitu nggak pernah? Nggak pernah. Oke. Tapi Richard ini pernah waktu SMA berselisih mungkin dengan orang lain atau suka ada masalah dengan orang? Ada cuma untuk begitu berselisih pasal apa mungkin adu mulut. Biasa Tapi aja. pukul orang? Nggak pernah saya. Nggak pernah lihat Rian Richard sampai pukul orang. Richard ini pemarah nggak sih waktu SMA? Orangnya baik, nggak suka marah. Kecuali mungkin ada yang buat salah begitu. Berteman dengan Richard tidak hanya masa SMA saja ya? Iya. Setelah SMA masih berkawan juga dengan Richard? Iya mas. Dan komunikasi bagus dengan Richard? Bagus. Richard pernah cerita ke Rian, misalnya pengen banget nih jadi polisi. Itu memang salah satu cita-cita itu dari Icat. Gitu. Pernah bilang ke Rian, apa kata Icat Saya- waktu itu? Kalau dari dia bilang saya mau coba sampai kapanpun. Pokoknya sampai dia bisa jadi polisi. Saya bilang cukup semangat. Kalau mau mencapai cita-citamu, semangat. Dan akhirnya dia berhasil jadi polisi. Dia berhasil. Itu juga orang sebagai teman bersyukur sekali kalau dia sudah jadi polisi. Bangga. Bangga. Terus kemudian terlibat kasus ini. Pertama kali tahu kasus itu dari mana? Pertama lewat sosial media. Waktu itu cuma dengar, lihat ada orang tua di rumah nonton sosial media, terus dengar bahwa Richard salah satu pelaku. Sempat kecewa sih. Kecewa? Iya. Tapi Kecewa karena apa? Karena kok bisa gitu kok bisa ya? Richard menembak begitu. Kecewa dengan Richard Eliezernya. Tapi satu hal yang pasti itu semua mungkin ada alasannya. Makanya saya ikuti berita. Teman-teman gimana responnya saat tahu? Semua kalau teman-teman orang kaget, nggak percaya kita. Dan orang yakin ini bukannya kemauannya Icat sendiri. Waktu itu percaya begitu? Iya. Nggak mungkin ini kemauan Iya, Icat, nggak nggak mungkin mungkin. Icat melakukannya sendiri gitu ya, Iya. tanpa perintah. Saking Anda sudah sangat mengenal Richard Eliezer, jadi tahu banget tidak mungkin Richard sampai melakukan hal yang sekeji itu. Iya. Tapi begini, dalam persidangan ini kan sekarang Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, Putri Chandrawati atau Verdi Sambo, ini kan semua berbeda keterangannya dengan Richard. Richard ini seolah-olah sendiri gitu punya keterangan. Masih percaya dengan apa yang disampaikan oleh Richard? Masih tetap percaya. Karena apa yang dikatakan Icat itu menurut saya itu betul adanya. Kenapa Anda begitu yakin bahwa Richard nggak mungkin bohong? Karena lewat berita soal pengakuannya Icat yang saya yakini itu memang jujur. Richard orangnya jujur? Jujur, orangnya Tidak pernah Richard berbohong menurut Anda? Menurut saya soal kasus ini dia jujur. Apa yang teman-teman ataupun sahabat-sahabat Icat harapkan? Orang mau yang terbaik, soal proses hukum yang terbaik saja. Dan satu pesan dari orang teman-teman, tetap semangat, kuat, tabah untuk menjalani setiap proses kehidupan ini yang Icat jalani. Rian Tamboto, sahabat Richard Eliezer, terima kasih Iya, sudah terima berbagi kasih. informasi di Niluh. Sehat selalu. Iya. Sebelum berangkat ke Manado, Ibu sempat bertemu, Bapak Ibu katanya sempat bertemu dengan Richard ya? Apa yang dibicarakan Richard? Itu karena selesai sidang waktu itu ya?
Dia nggak mau cerita masalah sidang tentang masalah ini, tentang perkara ini. Dia nggak mau cerita terlalu serius. Palingan kan kita kalau ketemu cuma tanya, adik bagaimana kabar, sehat, kuat, semangat ya, cuman begitu. Tapi ibu dan bapak sudah lebih menerima keadaan sekarang. Bersyukur, puji Tuhan, karena semakin hari kayak sepertinya ada titik terang buat Richard kan. Kita juga berharap, berdoa semua yang terbaik Tuhan kasih buat Richard. Bu, kalau kita lihat di persidangan pada hari Rabu kemarin, ya itu kan atasan dari Richard, Ferdy Sambo menjadi saksi untuk Richard Eliezer. Dan ada banyak keterangan-keterangan atau kesaksian Richard itu dibantah oleh Ferdy Sambo soal saat eksekusi, peran Putri Chandrawati. Bagaimana cara saudara memerintahkan Richard? Hajar, Cat. Kamu hajar, Cat. Kemudian ditembaklah Joshua sambil maju sampai roboh yang mulia. Saudara ditanyakan, apakah saudara melakukan penembakan terhadap Joshua? Jawaban saudara apa? Tidak. Tidak. Ini sepertinya Richard keterangannya berdiri sendiri. Bagaimana? Mungkin Bapak ingin mengomentari itu. Kalau kita lihat sekarang, memang Richard istilahnya 1 lawan 4. Iya. Jadi ada juga kata Pak Roni, ini ibaratnya semut lawan gajah. Menggoyahkan keluarga nggak? Menggoyahkan hati Bapak Ibu nggak? Enggak. Karena kami berdua pikir Richard sudah berkata benar, jujur. Ibu dan Bapak yakin bahwa apa yang disampaikan Richard itu yang sebenarnya? Untuk saat ini memang kita yakin, seyakin-yakinnya. Kita sudah percaya. Karena sekarang kan kita melihat dari posisi Richard kan, waktu awal masih ikut skenario, kelihatan banget memang dari wajahnya kayak menyimpan sesuatu kan waktu itu. Kayak ada satu beban yang memang berat yang dia rasakan, yang dia sembunyikan, yang dia simpan. Dan Pak Roni melihat bahwa memang Richard sudah berkata jujur. Jadi karena dan Bapak sama Ibu juga yakin. Kita berdua juga karena tidak melihat mungkin Richard berbohong, mengarang untuk menyelamatkan dirinya. Misalkan ada bahasa seperti itu, Richard mungkin menyampaikan itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia kan pernah bilang, Mbak, saya akan jujur, sejujur-jujurnya apapun risikonya. Di persidangan ya Bapak Ibu, Sambo bilang bahwa pada Richard untuk berhenti menembak Joshua, dan ia juga tidak mengakui ya ikut menembak Joshua. Untuk kali ini memang kami berdua sebagai orang tua tetap percaya. Jadi walaupun misalkan beliau mengatakan bahwa dia tidak menembak ataupun tidak menyuruh, tapi kalau kemarin kita lihat ada kata perintah yang keluar dari hajar, bukan tembak. Iya, bukan tembak. Jadi kita juga orang awam kan, kita juga sudah berpikir bahwa nggak mungkin kalau disuruh hajar pakai senjata. Kalau sudah pakai senpi berarti bukan hajar, itu tembakan. Sambo kan sebenarnya di awal-awal itu menyebutkan akan bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Itu juga sempat ditanyakan oleh Roni Talapesi dalam persidangan. Apa yang akan menjadi tanggung jawab saudara saksi terhadap Richard Eliezer yang masa depannya terancam hilang dan masih muda, saudara saksi? Ya, saya tidak bisa menjawab karena posisi saya juga harus mempertanggungjawabkan peristiwa ini. Ketika ditanyakan ulang oleh pengacara, tidak dijawab. Ada potensi mungkin masa depan Richard kita tidak tahu kan seperti apa di penghujung persidangan ini. Sebenarnya kami masih sebagai orang tua masih bagaimana Pak? Masih mengharapkan pengertian dari Pak Sambo, karena kan anak kami jadi begini juga karena Sambo kan yang menyuruh dia melakukan itu. Jadi Pak Sambo bertanggung jawab. Iya. Ferdy Sambo itu sempat menyampaikan kepada media soal Polri itu tidak adil. Harusnya Richard Eliezer dipecat juga karena dia yang menembak Joshua. Belum di kode etik, itu kan bukan urusannya Pak Sambo, bukan urusannya kita juga sebagai orang tua. Itu kan terserah hakim atau dari kepolisian yang mengatur dari institusi. Jadi kita serahkan semuanya kepada institusi polisi itu. Dia tidak pernah juga misalnya menyampaikan ke Bapak Ibu soal kekhawatirannya kalau sampai misalnya dia divonis dengan penjara atau mungkin dia harus dipecat dari Polri. Dia pernah sih bilang begitu. Dia bilang, Mama, seandainya kita dapat pecat, bagaimana?
Kita bikin malu keluarga. Terus bapaknya, jangan bilang begitu. Kamu sampai kapanpun tetap kebanggaan keluarga. Jangan berpikir negatif, tetap berpikir positif. Kalau memang Tuhan tidak berkenan kamu dipecat, kamu pasti akan tetap berkarir di polisi. Saya merasa dirinya mempermalukan Bapak Ibu. Iya, dia pernah berkata begitu. Tapi kita berdua nggak pernah merasa dia mempermalukan kita. Bapak Ibu, ada yang kemudian Bapak Ibu ingin sampaikan? Kami ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih yang pertama-tama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, dan kepada Bapak Kapolri, Wakapolri, Bapak Kabar Eskrim, Bapak Dankor dan semua jajaran Brimob Kelapa II dan Brimob Manado, LPSK yang sudah memberikan perlindungan buat Icat juga, terima kasih banyak. Juga terima kasih kepada Pak Roni bersama tim pengacara yang siang malam membantu dalam pembelaan untuk Icat, dan terima kasih juga kepada Ibu Lisa sebagai psikolog dan semua orang yang di luar sana yang selalu mendukung dan mendoakan Icat. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak Yunus Lumiu dan Ibu Ine Pudihang, orang tua dari Barada Richard Eliezer. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu. Terima kasih Mbak Nilu. Saudara, persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua terus menarik perhatian. Dalam beberapa persidangan terakhir, keterangan Richard Eliezer sepertinya berdiri sendiri. 4 saksi lain memiliki atau membantah apa yang disebutkan Eliezer. 1 lawan 4. Bagaimana posisi Richard Eliezer, sang pengungkap skenario Sambo ini? Kita tanyakan pada pakar hukum pidana Universitas Samratulangi, Eugenius Paransi. Pak Eugenius, terima kasih sudah memberikan waktu untuk kami. Saya ingin tahu dulu, melihat persidangan yang berjalan saat ini, Anda merasa posisi Richard Eliezer masih kuat sampai dengan saat ini, atau justru mungkin hakim sudah mulai goyah melihat kesaksian-kesaksian yang lain? Di dalam sistem pembuktian kita, pidana, kita menganut sistem pembuktian negatif Wettelegstelsel. Artinya yang dikejar dalam perkara-perkara pidana adalah kebenaran material, kebenaran substantif, kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga cara bagi hakim untuk mengungkapkan sebuah kasus tidak cukup hanya alat bukti, tetapi alat bukti plus keyakinan hakim. Jadi sekalipun alat bukti itu lengkap, semua lengkap, tetapi kalau hakim tidak yakin, jadi walaupun 1 lawan 4 tadi tidak serta-merta menggugurkan keterangan-keterangan yang dilakukan, walaupun dia hanya berdiri sendiri. Jadi gitu. Meskipun 4 keterangan itu berbeda dengan 1 keterangan ini, belum tentu hakim akan percaya pada yang 4. Belum tentu, iya. Ada beberapa hal yang menarik dalam persidangan ini. Pertama, Sambo tidak mengakui memberikan perintah tembak pada Eliezer. Kedua, Sambo konsisten bahwa ada perbuatan asusila yang dilakukan oleh Yosua kepada istrinya yang memicu terjadilah insiden tersebut. Dan yang ketiga, ia konsisten juga menyebut bahwa tidak ada peran istrinya, tidak ada perencanaan yang terjadi dalam pembunuhan Yosua ini. Dengan konsistensi yang dilakukan oleh Verdi Sambo, apakah itu akan membahayakan posisi Richard? Jadi sekalipun seseorang dia dengan konsisten, berkali-kali dia menyatakan itu, tapi kalau hakim tidak yakin, kan dalam perkara-perkara pidana kan harus dilihat secara kasuistik. Kalau dia berkata, dia sampaikan bahwa dia tidak pernah menyuruh menembak, ini di dalam tradisi kepolisian Polri itu mereka selalu secara dalil secara umum itu perintah atasan. Dalam kasus ini apakah Richard Eliezer termasuk dalam kategori mematuhi perintah atasan? Dia mematuhi perintah atasan, tetapi perintah atasan yang ilegal. Artinya tidak bisa menggugurkan? Tidak bisa, tidak bisa. Artinya Richard Eliezer sudah pasti akan kena vonis hukuman? Tentunya akan dilihat alasan-alasan penghapus pidana, alasan-alasan pemaaf. Nah, pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang itu dia ada 3 unsur. Pertama, dia harus terbukti unsur perbuatan melawan hukum atau actus reus. Yang kedua, unsur mens rea. Mens reanya ada niat. Di niat ini ya dengan sengaja dia lakukan. Baru yang ketiga, tidak adanya alasan penghapus pidana. Jadi pertanggungjawaban pidana itu walaupun 2 unsur ini terpenuhi, tetapi kalau tidak ada alasan penghapus pidana, itu dapat dimintakan pertanggungjawaban. Tetapi kalau ada alasan penghapus pidana, itu dapat membebaskan seseorang lolos dari jeratan pidana. Misalnya ya
perintah atasan atau dalam keadaan terpaksa atau pembelaan darurat dilakukan. Apakah Eliezer bisa lolos dengan alasan dia dalam kondisi diperintah, dalam kondisi tidak bisa menolak perintah itu? Dia masih ada kemungkinan dia bisa mencari alternatif lain. Oke, artinya dia tidak dalam keadaan terpojok atau terpaksa, terdesak. Dia punya opsi lain. Punya opsi lain. Untuk menolak itu, tapi tidak dilakukan. Iya. Kalau begitu artinya Richard belum tentu bisa lolos dari hukuman mati. Ya, belum tentu. Iya. Apakah dua hal, pelecehan dan tidak memberi perintah tembak, menjadi hal yang penting bagi Sambo untuk meringankan hukumannya? Saya kira untuk alasan-alasan yang dikemukakan itu sebetulnya Sambo berusaha untuk lolos. Tetapi pelecehan seksual itu dapat dikategorikan dia bisa lolos misalnya dia terjadi kegoncangan jiwa yang seketika itu. Jadi misalnya dia, tapi ini kan kalau secara kasuistik kita lihat itu ditelepon langsung dari Magelang ke malamnya ditelepon. Jadi dia punya cukup waktu untuk berpikir secara rasional. Jadi tidak bisa masuk dia dalam keadaan kegoncangan jiwa tadi. Jadi gugurlah soal kegoncangan jiwa. Iya, kegoncangan jiwa. Artinya sudah bisa dipastikan itu ada perencanaan. Ada perencanaan. Unsur 340 terpenuhi. Bisa terpenuhi itu dia. Baik. Kalau Anda melihat persidangan berjalan, kalau Anda melihat bagaimana hakim memimpin jalannya persidangan, hakim yakinkah kepada Sambo CS atau justru lebih yakin kepada Richard Eliezer? Ada keraguan daripada majelis hakim atas keterangan Sambo CS. Oke, jadi sampai sudah 7 pekan, hakim masih ragu. Hakim masih ragu sehingga dia menunda lagi, dia ingin menggali. Artinya bisa kita katakan skenario Sambo ini tamat sudah. Ya, skenario Sambo bisa tamat. Ya. Baik, baik. Pakar hukum pidana Universitas Samratulangi Eugenius Paramsi, terima kasih sudah berbagi informasi di program Niluh. Sehat selalu. Terima kasih. Kasus pembunuhan Yosua menanti kejujuran setiap terdakwa. Siapa yang jujur dalam persidangan? Tentu hanya para terdakwa yang tahu. Memang, menempuh jalan kejujuran bukan hal yang mudah. Kadang harus menantang badai dan meliuk di jalan sepi. Namun, bukankah hanya kejujuran yang mampu tentramkan hati? Dan kebenaran akan selalu mampu menemukan jalannya. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa.